Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian. Sini saya perkenalkan diri dulu. Saya Fatih Atarik Andena dengan NPM 2304 1050 165. Rumusan masalah. Yang pertama, apa kriteria dataset yang berkualitas untuk penelitian AI? Jelaskan dengan contoh. Yang kedua, jelaskan pentingnya processing, future engineering, dan augmentasi data. Yang ketiga, yaitu bagaimana prinsip data splitting, training, validation, testing yang diterapkan. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria dataset yang berkualitas untuk penelitian AI. Yang pertama yaitu relevansi domain. Dataset harus sesuai dengan permasalahan penelitian kita di sini dan mencerminkan kondisi nyata dari sistem yang ingin kita analisis. Jika ada data yang tidak relevan kita gunakan dengan masalah yang diteliti, maka AI tidak akan mampu menghasilkan prediksi yang akurat atau yang berguna. Contohnya, jika penelitian bertujuan membuat AI untuk mendeteksi kerusakan mesin listrik misalnya, maka datasetnya harus berisi arus listrik, tegangan, temperatur mesin, getaran motor listrik, dan lain-lain. Dataset yang hanya berisi data umum seperti waktu penggunaan mesin tanpa parameter teknis tidak cukup relevan untuk analisis tersebut. Lanjut, yang kedua adalah volume data memadai, yaitu dataset harus memiliki jumlah data yang cukup besar gitu agar mode AI dapat mempelajari pola dengan baik. Mode AI yang terutama yaitu deep learning membutuhkan data yang banyak agar bisa mengenali pola secara akurat dan menghindari overfitting. Contohnya yaitu dalam sistem pengenalan gambar kendaraan. Dataset lebih baik kita menggunakan ribuan gambar mobil, ribuan gambar motor, atau ribuan gambar bus. Sebagai aturan umumnya biasa digunakan minimal kurang lebih 1000 sampel per kelasnya untuk melatih deep learningnya secara efektif. Yang ketiga yaitu struktur dan kualitas data. Data harus terstruktur dengan baik, konsisten, dan melalui tahap processingnya. Dataset yang masih mengandung banyak noise, data kosong, format yang tidak konsisten misalnya dapat menyebabkan kesalahan saat pelatihan mode AI. Jadi proses pengolahan data biasanya meliputi seperti pembersihan data, normalisasi atau standarisasi, penghapusan data duplikat, dan penanganan missing value. Contohnya dalam dataset sensor suhu, semua nilai harus menggunakan satuan yang sama, misalnya Celsius, derajat Celsius. Tidak ada nilai kosong atau anomali yang tidak wajar. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, terima kasih kepada Fatih Atarik. Saya Ayas Maulana Ismar akan melanjutkannya. Oke, selanjutnya yang keempat ada label data berkualitas. Label pada dataset harus akurat dan konsisten karena model AI belajar berdasarkan label tersebut. Jika label salah atau tidak konsisten, model juga akan belajar pola yang keliru. Contohnya pada klasifikasi email. Email iklan atau penipuan diberi label spam, sedangkan email normal diberi label non-spam. Oke, yang kelima ada representativitas data. Dataset harus mewakili kondisi nyata agar model tidak bias dan dapat bekerja dengan baik pada berbagai situasi. Misalnya, pada sistem pengenalan wajah, dataset perlu memiliki variasi usia, jenis kelamin, ekspresi wajah,
sudut pengambilan gambar, dan pencahayaan agar model lebih akurat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada Ayas, dan saya akan melanjutkan ke persoalan selanjutnya. Translate tolong. Yaitu pentingnya pre-processing data, feature engineering, dan optimasi data. Yang gimana pre-processing data ini yaitu proses awal dalam mengolah data yang bertujuan untuk merapikan dan menyiapkan data sebelum digunakan dalam model. Lalu terdapat feature engineering untuk mengambil atau membentuk fitur penting dari data agar model lebih mudah dikenali pola. Lalu terdapat augmentasi data, yaitu proses menambahkan variasi pada data sehingga dataset menjadi lebih mudah beragam dan tanpa mengubah informasi utama yang dimilikinya. Selanjutnya, lalu pada pre-processing data ini terdapat beberapa teknik yang sering digunakan, yaitu teknik pertama biasanya menggunakan normalisasi, yaitu untuk menyamakan skala data rentang ke rentang tertentu seperti 0 sampai 1. Lalu terdapat standarisasi, yaitu untuk mengubah distribusi data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Lalu terdapat noise reduction, biasanya untuk menghilangkan gangguan atau data yang tidak relevan sehingga data menjadi lebih bersih dan mudah dianalisis oleh model. Cukup sekian. Selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas apa sih pentingnya feature engineering. Feature engineering ini penting dalam pengolahan dataset karena membantu mengekstrak informasi penting dari data sehingga pola lebih mudah dikenali oleh model. Nah, untuk teknik dalam fitur ini meliputi ekstraksi ciri seperti SIF, HOC, atau LBP untuk memperoleh informasi penting dari gambar. Selain itu, PCA digunakan untuk mengurangi dimensi data agar komputasi lebih efisien, dan ada juga transformasi domain seperti FFT atau wavelet transform untuk mengubah data sehingga pola lebih mudah dikenali. Next. Nah, selanjutnya pentingnya augmentasi data. Augmentasi data dirasa penting dalam pengolahan dataset karena menambah variasi data tanpa mengubah makna aslinya. Teknik yang sering digunakan antara lain rotasi, flipping, cropping, dan perubahan kecerahan pada data gambar. Pada data time series dapat digunakan time warping, noise injection, atau scaling. Teknik ini membuat dataset lebih beragam sehingga model dapat belajar dari berbagai variasi dan meningkatkan performa pada data baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ikram Afzal, NPM 2304150-1001. Di sini saya akan menjelaskan prinsip data setting, yaitu proses pembagian dataset menjadi beberapa bagian sebelum digunakan untuk membuat model AI. Yang pertama itu training set, digunakan untuk melatih atau membangun model agar dapat mempelajari pola dari data. Nah, contohnya, jika kita membuat model untuk memprediksi cuaca hujan, maka data curah hujan sebelumnya digunakan oleh model untuk belajar. Yang kedua, validasi, digunakan selama proses pelatihan untuk mengevaluasi proses sementara model. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model ini tidak mengalami overfitting, yaitu kondisi ketika model terlalu hafal data training tetapi tidak bisa bekerja dengan baik pada data baru. Nah, yang selanjutnya itu testing set, digunakan untuk evaluasi akhir. Setelah proses training selesai, data-data ini benar-benar baru bagi model. Selanjutnya akan dijelaskan sama kawan saya. Selanjutnya masih tentang prinsip data splitting, di mana data splitting merupakan proses membagi dataset menjadi beberapa bagian sebelum dilakukan pada penelitian AI, machine learning ataupun deep learning, di mana tujuannya yaitu untuk mendapatkan model yang disesuaikan parameternya dan juga yang dapat diuji secara objektif.
Sebagai contoh, kita memiliki dataset sebanyak 1000 gambar daun tanaman yang akan digunakan untuk membuat model AI ataupun dapat mendeteksi penyakit pada daun. Nah, kemudian dataset tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu training set, validation set, dan juga testing set. Training set ini merupakan 70% dari keseluruhan dataset yang kita gunakan. Validation set ini merupakan 20% dataset dari seluruh yang digunakan, dan juga testing set ini berisi 10% dari dataset yang digunakan. Yang pertama ialah ada training set. Training set digunakan untuk melatih model agar mengenali pola dari data. Sebagai contoh, dari 1000 gambar yang telah kita gunakan tadi, sekitar 700 gambar digunakan sebagai training set. Dari data ini, model belajar mengenali perbedaan antara daun yang sehat dan mana juga daun yang berpenyakit. Kemudian yang kedua ialah validation set. Validation set ini digunakan untuk mengevaluasi 200 gambar dari data yang sudah di training tadi, sehingga dia dapat menyesuaikan dengan model yang cukup baik, dan juga terdapat penyesuaian seperti halnya mengubah jumlah layer pada neural network atau menyesuaikan learning pada machine learning. Kemudian testing set merupakan dataset yang terakhir, di mana dataset yang berbeda daripada training set dan validation set. Biasanya pada tahap testing set ini, datasetnya merupakan dataset yang terbaru yang tidak dilatih maupun divalidasi sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk model dari AI ini dapat mengenali dan juga memahami dari dataset terbaru yang mereka jumpai secara real-time tersebut. Next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.